Aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Topik kurikulum merdeka merupakan pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, serta struktur pembelajaran mendorong murid untuk merdeka belajar. Topik kurikulum merdeka, modul 1 tentang kurikulum, modul 2 kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di sana. Kurikulum menjadi sangat penting untuk dimiliki setiap sekolah sebagai pedoman bagi para guru, terutama bagi sekolah-sekolah formal, di mana kurikulum akan menjadi pedoman dan memberikan arah dalam mengajar. Fungsi kurikulum bagi seorang guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid di sekolah. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah karena pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Isu-isu baru yang menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Antara lain, perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Mengapa kurikulum perlu untuk diadaptasi? Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Dengan kata lain, kurikulum harus beradaptasi dengan keadaan lingkungan sekolah. Kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang terakhir adalah capaian kurikulum. Kurikulum dalam pembelajaran. Ada dua hal di sini, kurikulum yang bersifat dinamis dan komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, sehingga kurikulum dapat dievaluasi kembali. Sedangkan komponennya merupakan karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, tujuan sekolah, perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, serta sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kurikulum dalam pembelajaran pada setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai pada asesmennya. 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, dengan mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran kurikulum merdeka merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran ini setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran menggunakan teori belajar konstruktivisme, yaitu
memandang bahwa belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Satu fase memiliki rentang waktu 1 sampai 3 tahun. Pada kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran dibagi menjadi 6 fase. Fase A dari kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase B dari kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase C dari kelas 5 sampai kelas 6 SD. Fase D dari kelas 7 sampai 9 SMP. Fase E kelas 10 SMA dan fase F kelas 11 sampai 12 SMA. Berikut dokumentasi aksi nyata yang telah saya lakukan. Berikut testimoni dari teman, rekan guru. Terima kasih.